Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kalimat isim dari sisi muzakkar muannas, dari sisi gendernya ya. Oke, kita tulis judul dulu al-ismu min haitsu muzakkar wal muannas. Oke, seperti apa sih? Maka dilihat dari sisi gendernya, isim itu terdiri dari muzakkar dan muannas. Nah, secara mudahnya muzakkar itu menunjukkan kepada gender laki-laki. Ya. Menunjukkan gendernya laki-laki. Kalau dari sisi lafadznya, ini biasanya tanpa ta di ujungnya, baik itu tak tanis atau tak marbutoh. Walaupun ada ya kekhasan tertentu yang keluar dari pakem ya. Oke, kita bahas nanti ya. Kita lanjut ke muannas. Muannas ini yang menunjukkan perempuan ya. Perempuan. Kemudian biasanya ada ta di ujungnya. Nah, apa contohnya? Oke, sebelum ke contoh, kita pahami dulu muzakkar ini laki-laki ya. Muannas itu perempuan. Dan ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya kalau laki-laki biasanya tanpa ta di ujungnya. Muannas ini biasanya pakai ta di ujungnya. Oke, lanjut ke contoh ya. Lanjut ke contoh. Contohnya ini lafaz Ahmad. Ahmad sudah jelas ya. Di mana-mana orang yang namanya Ahmad ya laki-laki. Ya. Biasanya laki-laki tanpa ta. Namun itu tidak jadi ukuran karena ada lafaz tertentu yang pakai ta marbutoh ternyata itu laki-laki. Contohnya Maisarah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketika berdagang ke negeri Syam ditemani oleh seorang sahabatnya Siti Khadijah bernama Maisarah. Nah, Maisarah ini banyak yang keliru, bukan perempuan, tapi ini nama laki-laki. Kan ada tak marbutohnya, ya tidak mesti, tidak setiap ada tak marbutoh itu laki-laki, karena ini Maisarah ada tak marbutohnya. Contoh lagi ada sahabat Rasul bernama Hamzah. Selain sahabat Rasul, beliau juga pamannya Rasulullah SAW. Hamzah ini di ujungnya ada tamar butoh. Namun karena nama seorang laki-laki, ya tamar butohnya ini ya tidak berarti dia menunjukkan perempuan. Hamzah ini walaupun ada tamar butoh, dia tetap laki-laki. Begitu ya. Siapa lagi ada sahabat Rasul namanya Tolhah. Tolhah juga ada tamar butoh, tapi dia laki-laki. Maka semua ini Ahmad, Maisarah, Hamzah, Tolhah itu golongnya muzakkar. Bagaimana kalau benda? Benda itu ada yang dikatakan muzakkar, ada yang muannas. Ya. Jadi boleh disebut muzakkar, boleh muannas. Namun dari secara lafaz ya, kalau tanpa tak marbutoh maka dia laki-laki. Contohnya Badrun.
Badrun. Badrun ini laki-laki atau perempuan? Tidak ada. Tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Karena Badrun ini kan bulan. Bulan itu bukan laki-laki dan perempuan meskipun diidentikan dengan perempuan. Tapi secara lafaz di situ tidak ada ta marbutoh. Maka dia adalah laki-laki. Boleh enggak ini? Misalkan Badrun. Lafadznya kan muzakkar. Boleh enggak disifati dengan mu'annas? Nah ini kajian lain. Boleh-boleh saja. Misalkan Badrun ininya apa? Syati'atun. Boleh nggak? Boleh. Karena boleh asyraqal badru. Ya. Asyraqo al-badru. Boleh. Asyraqatil badru. Boleh. Boleh saja. Cuman kita harus mendengar secara istimai dari orang-orang Arab. Sekarang kita ke mu'annas. Mu'annas itu kan untuk perempuan. Kita hapus dulu ya. Contohnya yang mana? Contohnya misalkan Zainab atau Aisyah. Aisyah. Aisyah itu yang nama Aisyah ya nama perempuan. Sudah pasti kalau Aisyah itu perempuan mu'annas. Ada ta marbutohnya lagi. Bagaimana kalau begini misalkan. Zainab. Zainab. Zainab kan nggak ada ta marbutohnya. Walaupun tidak ada ta marbutoh, dia itu perempuan karena Zainab di mana-mana juga perempuan. Bagaimana kalau benda? Benda itu ya kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan secara lafaznya. Ya, meskipun kebanyakan disifati dengan perempuan. Contohnya apa? Lafaz Samsun. Samsun. Secara lafaz ini tidak ada ta marbutoh, maka dia muzakkar. Boleh nggak disifati dengan mu'annas? Misalkan Samsun toliatun atau mutoliun. Nah, boleh? Boleh. Mutoliatun? Boleh. Ya. Maka kalau difi'ilkan, ya, dimasukkan ke dalam jumlah fi'liyah, boleh. Tola'atis syamsu. Ya. Jadi boleh bacanya ini. Tola'a asyamsu. Tapi karena ya syamsu ini bisa jadi mu'annas, maka fi'ilnya itu harus mu'annas. Tola'ati syamsu. Nah ini ya. Nah, secara mudahnya kembali ke yang tadi saja. Muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki. Kalau mu'annas menunjukkan perempuan. Muzakkar menunjukkan laki-laki. Walaupun ada tanda-tanda perempuan, kalau menunjukkan laki-laki, ya laki-laki saja. Contohnya Maisarah. Maisarah ada ta marbutoh. Tapi dia kan laki-laki. Ya, maka golongkan saja matematik laki-laki. Mu'annas juga menunjukkan perempuan. Ya. Contohnya Zainab. Meskipun dia tidak ada ta marbutohnya, tapi kan dia perempuan, maka golongkan saja ke mu'annas. Begitu caranya ya. Bagaimana kalau kita terapkan misalkan ke Al-Quran. Misal Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin ini kalimat isim. Isimnya isim apa sih sampai ke sini? Isim ma'rifah karena dia saling idofatnya. Saling bersandar. Malikun disandarkan ke yaumun. Maliku yaumin juga disandarkan ke lafaz ad-din. Maka jadinya Maliki Yaumiddin. Malikun ini isim apa? Isim apa ini? Isimnya isim bentuknya muzakkar. Yaumun juga bentuknya muzakkar. Ad-din juga bentuknya
mudzakkar. Jadi kalau menunjukkan mudzakkar ya, tanpa ciri muannas ya sudah masukkan ke mudzakkar saja. Oke, demikian pembahasan singkat mengenai isim bisa bila dilihat dari segi mudzakkar muannasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.